Kan ini nggak lucu sebenarnya. Ini kayak orang yang harus bertarung melindungi rumahnya. Kan nggak lucu. Rumahnya seharusnya nggak ada orang yang boleh ngambil ini, tapi dia harus bertarung terus-menerus untuk melindungi rumahnya. Apa yang dia punya malah dia yang harus berjuang keras buat dia mengambil. Iya. Ini kan lucu sebenarnya. Jadi ya maaf kata mungkin memang kita ini sedang dijajah gitu loh. Mau dari lini manapun, termasuk mungkin dari urusan haki gitu. Jadi wajar saja sekarang akhirnya kita sekarang sudah lihat banyak orang-orang dengan ide-ide cemerlang, dengan kekayaan intelektualnya, dengan kreasinya, banyak yang akhirnya orang-orang Indonesia yang cerdas-cerdas ini ya. Kan kalau dengan orang populer Keluar. dan lebih baik memilih keluar. Keluar. Kenapa? Karena tadi kita kalah dengan orang-orang populer gitu loh. Padahal yang sekarang, aku nggak bisa ngomong ya, tapi yang dipopulerkan sekarang ini adalah iya. Kalau orang bilang stop making stupid people viral. Terkenal gitu loh. Dan yang terjadi itu gitu loh. Tapi kalau misal ditanya, apakah ini suatu kebetulan, accident? Aku yakin ini bukan kebetulan gitu. Tapi sengaja kayak macam disengaja ya. Ini by design. Kalau dari yang aku sih. Kenapa sampai kemudian bilang by design itu? Mungkin Mas mau punya alasan tersendiri. Aku sempat risetku itu selalu terjun ke orang-orang, kayak semacam aku wawancara dengan banyak orang. Dari 2010 tuh aku sering terjun ke kampus-kampus tertentu, sering terjun ke terutama banyak anak-anak muda tertentu gitu loh. Sampai mungkin ke ranah-ranah sampai anggota dewan yang masih bisa aku kenal, nanya lah. Anggaplah aku belajar, bukan cuma riset, aku belajar. Orang-orang Indonesia ini semakin lama mereka akan semakin cerdas, pasti ya. Orang ketika tumbuh mereka akan semakin cerdas. Karena kenapa teknologi dan segala macam itu sekarang mudah banget orang untuk jadi cerdas sebenarnya. Mudah banget kita untuk dapat referensi bagus untuk kita berpikir. Cuman kan yang terpenting ya, referensi itu ada. Tapi yang terpenting adalah apakah mereka berani untuk ngambil referensi ini. Nah, yang diserang ini adalah bagaimana caranya orang itu merasa cukup dengan pengetahuan yang minim. Dengan pengetahuan yang minim, dengan apa yang sudah ada, dengan tren yang terjadi, udah di situ aja deh. Ini sama kayak misal, dan ini terjadi udah lama banget ya. Ini sebenarnya kalau aku pikir ini sisa peninggalan kolonialisme juga sih sebenarnya. Meratapi kesedihan, ini kesedihan dinikmati aja. Ya. Ini salah satu hal bawaan dari zaman kolonial yang masih kita pertahankan dan masih digunakan gitu loh. Karena memang kalau mau kita lihat politik dunia juga kan, kalau dipikir-pikir ya, triknya selalu sama dari dulu, divide and conquer, masih ke situ aja gitu loh, masih tentang apa ya istilahnya, tentang pengalih perhatian, politik adu domba masih sekitar situ gitu loh. Agar sekian banyak masyarakat Indonesia ini bisa diatur dengan mudah, mereka harus bodoh. Karena terstruktur gitu, pokoknya biarin aja mereka. Iya. Karena simpel gini aja. Kalau kita hitung dari 100% orang Indonesia, yang memerintah tuh berapa persen sih? Paling 1-2%. Untuk 1 atau 2% tuh mengendalikan 99 atau 98%. Ini kan sebenarnya kalau mau dipikir-pikir teorinya kan nggak masuk akal. Nah, dengan apa caranya mengendalikan? Cara mengendalikannya adalah, kalau misal ada satu penulis terkenal itu bilang dengan cara mendumbing down society istilahnya. Otak mereka harus kita sesuaikan dengan setup yang ada gitu. Otaknya ini istilahnya, otaknya harus dipagar sampai keluar dari zona ini. Iya. Mereka harus dibikin nyaman, tapi harus tak bodoh. Kenapa? Karena kalau orang itu dibikin tidak nyaman, manusia itu ada satu hal dalam manusia yang paling penting kalau menurutku adalah
keinginan mereka untuk survive. Penting banget. Ketika manusia itu ingin survive, dia merasa ada satu tempat yang tidak nyaman, mereka akan berpikir, akan pecah pikirannya, banyak dan segala macam. Dan ketika mereka direpresi, mereka akan menekan balik, mereka akan melawan. Nah, ketika 99% atau 90% ini akan melawan yang 2%, 2%-nya habis. Kalau mereka nggak menggunakan trik-trik tertentu gitu loh. Untuk biar ya ini bisa tetap dikontrol gitu. Ya. Nah, dan salah satunya adalah yang paling simpel, kita ngomong gini deh, musik ya. Manusia-manusia nggak nikmati musik sekarang gitu. Mau dari kalangan paling bawah sampai paling atas gitu, mau dari yang muda sampai yang tua. Seni ini jadi ini ada di salah satu videoku di Kembara Biru ya. Kalau yang udah nonton ya aku ulangin lagi ya. Selama ini kita nih dikasih manusia itu dikasih jargon bahwa kita nih punya 3 kebutuhan primer katanya. Sandang, pangan, papan. Ya. Ketika kita ngomong pangan, kucing makan kucing, pasti makan kucing. Sandang, burung punya bulu, ya burung pasti punya bulu untuk melindunginya dari elemen. Terus tikus punya sarang, papan, ya tikus pasti punya sarang. Dan ketika manusia hanya diukur kepentingannya dengan sandang, pangan, dan papan, apa bedanya kita dengan binatang? Manusia itu intelektualnya jauh lebih luas gitu lah, jauh lebih luas. Kita punya kebutuhan-kebutuhan yang lain lagi gitu loh. Misal ya, kita butuh yang namanya inspirasi, kita butuh yang namanya ekspresi, dan itu penting banget gitu loh. Tanpa inspirasi, otak kita yang luar biasa ini tidak akan bisa mendapatkan satu pemikiran tertentu. Tanpa ekspresi, mengekspresikan sesuatu, ya kita nggak akan bisa hidup benar-benar bisa menghayati hidup, mengetahui apapun segala macam. Nah, dari sini aku bilang, ya mungkin salah satunya musik ini aku bisa bilang, aku kategorikan sebagai satu kebutuhan gitu. Satu kebutuhan yang manusia ini butuh untuk mengekspresikan diri, ya, menciptakan sesuatu, butuh inspirasi, mendengarkan sesuatu agar mereka bisa, oh iya ya ternyata. Kan ya itu di satu sisi memang berpengaruh ke orang. Jangan heran kenapa ketika sampai partai-partai yang biasa nipu warganya lewat lagu kan. Aku kaget loh Mas, waktu itu ada salah satu partai. Aku nongkrong di kosan itu, anak kelas 2 SD nyanyi lagu partai. Ya, memang mau tidak mau gitu loh. Mereka saja menggunakan musik ini sebagai sesuatu yang untuk mempengaruhi pemikiran seseorang. Karena tanpa orang sadari, tanpa orang sadari. Jadi tahu ya. Oh ini partainya. Karena dalam aku ngajar dalam salah satu risetku dalam ngajar gitu ya. Ada satu materi yang berhubungan dengan mindset bahwa ya musik ini salah satu hal yang bisa digunakan untuk yang namanya mind hacking, menghacking pikiran manusia, ini berarti hal yang serem sebenarnya. Ini kalau anggaplah bahasa gobloknya digunakan oleh pendekar berwatak jahat, ini bisa jadi sesuatu gitu loh istilahnya. Dan ini digunakan gitu. Dari dulu pun itu digunakan gitu loh. Mau sampai kita ngomong misal apa ya, yang benar-benar totalitarian lah istilahnya. Kayak misal Korea Utara, chantingnya banyak loh. Lagu-lagu tertentu yang membangkitkan mereka untuk benar-benar, oh ini negaraku, yang lain salah, gitu ada loh. Ini digunakan dari zaman dulu digunakan gitu loh. Indonesia pun menggunakan itu gitu loh. Nah, dan karena ini alat ya. Pisau itu digunakan untuk ngerampok bisa. Pisau ini digunakan untuk sesuatu yang bagus, motong apa misalnya, buat masak misalnya, bisa gitu loh. Nah, ini banyak digunakan untuk sesuatu yang menurutku tidak baik gitu loh. Dan cara mengcounternya adalah gimana caranya kita bikin balance gitu loh. Sesuatu yang tidak baik dengan alat yang sama, ya kita bikin balance dengan sesuatu yang baik dengan alat yang sama. Dan itu menuntut proses berpikir tadi, bukan cuma ngikut tren. Nah, memang menarik bahas ini soalnya di luar sana kita belum dapat banyak jawaban tentang cover lalu kemudian hak cipta ini. Sampai kemarin pun ketika RUU Permusikan yang tadi sempat sudah disinggung itu diharapkan untuk melindungi hak cipta, tapi ternyata malah justru menimbulkan masalah baru juga kan bagi musisi yang berkarya. Nah, mungkin teman-teman yang ada di luar sana bisa gitu ngambil dengan penyampaian dari Mas Momo tadi, bisa mulai berpikir loh, iya ya, aku seperti ini, karena kita kalau seandainya ngikutin arus seperti itu terus,
aku pun ngerasa kok nggak ada bedanya kita kan. Dan makan kalau seandainya kita ngikutin arus itu bukan bikin kita semakin maju, karena ya otak kita ini percuma gitu loh, kita cuma diajarin bagaimana how to work, bekerja aja, nggak diajarkan bagaimana how to think ya, berkreasi, apalagi dengan hal yang berhubungan dengan musik ini sendiri. Nah, sebelum kita akhirnya bahas yang soal Kembara Biru yang sekarang Mas mau aktif di situ, ada satu yang aku penasaran, mungkin ini dari soal Kapten Jack sendiri. Kemarin baru habis reuni dan kebetulan kemarin banyak banget media yang ulas ya. Yang ulas walaupun tidak waktu itu nggak bawa nama apa ya, nggak bawa nama Kapten Jack. Belum. Nah, jadi ada di Kalimantan kemarin terus konser yang terakhir yang di Jogja itu bahkan sebelum tiketnya cepat banget gitu, sold out kan. Aku baca di postingan Instagram kemarin. Nah, ini kan udah, kalau begitu band reuni itu Mas, biasa ada orang bilang, oh ini mungkin kayaknya mereka comeback gitu dengan formasi yang lama. Karena hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang tabu. Kalau kita lihat dulu mungkin band-band yang udah terkenal kayak Jamrud, ketika Kristianto keluar ternyata balik lagi juga kan. Setelah mungkin dia berpetualang dengan proyek solonya, lalu kemudian juga ada mungkin yang angkatan milenial, ada Raja gitu. Yang Raja udah keluar, personilnya tinggal 2 orang juga seperti yang Kapten Jack saya, ternyata balik lagi. Nah, kalau Mas Momo sendiri sama kawan-kawan ada tanda-tanda untuk mau balik ini? Ya, aku bisa bilang iya. Ada tanda-tanda untuk mau balik? Dengan nama baru, ini materi lagi dipersiapkan. Dengan personil yang lama? Dengan personil dulunya 5, tapi sekarang kami hanya berempat gitu. Ada satu yang nggak ikut gitu, dengan satu yang kemarin di media ramai itu. Sempat ramai itu kemarin. Akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan nama baru. Kenapa? Karena memang anggap ini fresh start baru yang dengan mungkin ya, karena gini, salah satu yang mau aku sampaikan juga nantinya ke teman-teman di luar sana adalah kami nggak harus jadi yang dulu gitu loh, dengan musik yang kayak yang dulu, dengan ini yang kayak yang dulu. Nggak, kami akan cari evolusi terus. Menurutku manusia itu penting, harus bisa benar-benar meresapi yang namanya perubahan istilahnya. Karena pada intinya dengan materi yang baru, materi yang mungkin ya, beda banget dengan yang dulu gitu, beda banget dengan yang dulu ya. Jadi kemarin itu kayak isyarat bahwa Kapten Jack akan kembali dengan orang ini, walaupun dengan nama yang lama. Dengan nama yang lama, walaupun bukan dengan nama yang lama. Bukan dengan nama yang lama. Ya. Karena memang terkendala ada satu yang tidak ikut tadi. Ya, enggak sih sebenarnya. Memang waktu itu bisa dibilang salah satu yang bertanggung jawab paling besar mungkin aku ya dulu. Iya, karena di mana tetap mau bilang nggak ada masalah, tetap pada intinya ada masalah. Masalahnya salah satunya mungkin aku yang penyebabnya gitu. Penyebabnya kenapa? Karena memang tadi ya, sama yang tadi kita obrolin, ketika manusia itu ditaruh di satu tempat dan menurut ada insting surviving istilahnya, ini aku nggak bisa menghasilkan apa-apa di sini. Menghasilkan ini kita bukan ngomong duit ya, tapi aku tidak bisa mendapatkan satu pemikiran baru. Home sweet hell. Ya, kalau aku pribadi ya, setiap aku berada di satu tempat dan aku tidak bisa menghasilkan satu pemikiran baru, aku tidak bisa benar-benar menemukan satu perubahan yang aku kehilangan petualanganku gitu istilahnya. Ini berarti tempat udah nggak sehat. Udah nggak sehat. Nah, di situ aku selalu terbiasa sih kayaknya. Ya, mungkin itu penyakit sih kalau aku pikir. Aku terbiasa ketika aku bangun sesuatu udah gede, udah bagus gitu ya. Ternyata seiring berjalan yang aku bangun ini, aku menemukan satu filosofi baru gitu. Ternyata ini nggak beres gitu. Aku bisa dengan gampang ngerobohin. Kenapa? Karena mungkin aku menemukan sesuatu yang baru gitu. Menemukan satu pencerahan baru. Nah, kemarin mungkin itu salah satunya. Akhirnya aku cabut terus aku mulai satu petualangan baru lagi gitu. Aku berkarya dengan cara yang berbeda lagi dan segala macam. Nah, di perjalanan ini ternyata aku juga masih jadi istilahnya gini, di Kapten Jack dulu
banyak orang ya mungkin yang akhirnya salah kira ya, bahwa yang dipikir yang mereka tahu tentang aku gitu loh, ini orangnya selalu marah gitu, selalu kritis, selalu inilah keras lah kesannya, padahal aslinya enggak gitu, aku ini cuma mungkin sama kayak banyak petualang ya. Iya, sama kayak banyak kalian banyak lah yang di luar sana yang memang orang yang lebih senang duduk di satu tempat sendirian terus mikir, iya ya, ini kayaknya nggak bener ya, iya ya, ini kok kayaknya ini ya, aku seperti itu ya, seorang introvert yang kebanyakan mikir kalau aku pikir. Dan dikatain Jack itu setiap pemikiran-pemikiran yang memang marahku itu tuh aku salurkan semua ke situ. Karena memang ketika gini lah ya, ketika orang banyak berpikir, mereka akan pasti banyak mengamati bahwa banyak hal yang salah di luar. Bukan salah ya, banyak hal yang nggak sesuai gitu di luar ya. Nah itu terjadi. Nah aku capek saat itu, stop. Aku udah nggak mau berurusan dengan sesuatu yang urusannya sama marah, sama apa dan segala macam. Aku stop, aku pengen cari jalan yang lebih peace, lebih damai gitu. Aku lebih banyak petualang, aku lebih banyak masuk ke hutan, aku banyak nulis karya tentang sesuatu yang lebih damai istilahnya. Nah, selama 3 tahun berpetualang istilahnya. Tapi kenyataan yang aku lihat di luar sana ini tetap aja remuk gitu. Kita mencoba berdamai ternyata susah. Aku bisa berdamai dengan diriku sendiri, tapi dengan yang di luar tapi sana, aku nggak bisa berdamai dengan yang dengan apapun yang berada di luar gitu. Nah ini akhirnya kenapa akhirnya sama anak-anak lagi, selain karena memang kami berempat ya pada saat itu sadar 3 tahun lalu kita bikin satu kesalahan. Sesuatu yang kita bangun ini yang punya banyak manfaat buat orang lain kita robohkan. Apalagi terutama itu kena banget buat aku gitu, karena memang aku yang jadi pemicunya di awal gitu. Ya, aku mengakui dengan sangat besar hati, aku mengakui bahwa ya, memang ini kesalahanku gitu istilahnya. Dan akhirnya kami berempat berpikir ini bukan sesuatu yang tidak termaafkan kok. Kita masih bisa mulai dari awal. Ya, kami coba mulai dari awal. Nah, yang kami cari sekarang ini udah, tapi bukan kayak dulu ya. Dulu itu kan udah jadi industri banget sih kalau aku pikir. Kapan Jack itu udah masuk industri kalau aku pikir. Udah ada manajemennya, pengeluarannya teratur, pemasukannya diatur, langkah-langkah ke depan harus apa dan segala macam. Ada bisnis plan dan segala macam. Sekarang nggak lagi. Sekarang aku pengen having fun. Jadi pengen bersenang-senang aja. Ya, jadi benar-benar pengen menyalurkan apa yang belum tersalurkan dulu. Menyalurkan apa yang belum tersalurkan, mencoba apa yang belum pernah dicoba. Jadi hal-hal seperti itu sih sekarang yang lagi apa ya, aku pikir lagi akuin lah. Dan ternyata manusia itu yang aku temukan ya, manusia itu baru akan bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan mungkin lingkungan di luarnya adalah ketika mereka benar-benar bahagia. Karena ketika bahagia ngelihat hancur lebur di luar juga, udahlah, apa yang bisa aku lakukan tanpa harus kita berkeluh kesah, tanpa harus komplain sana sini gitu loh, mengeluh sana sini. Dan ini yang lagi aku coba dalamin sih. Aku belum bisa, tapi aku lagi coba dalamin. Berarti dalam waktu dekat ini udah aku usahakan ya, aku dan anak-anak usahakan dalam tahun ini. Nah, seandainya corona pun tapi pun kalaupun ini misal ya dalam 2 bulan atau 3 bulan lagi masih situasi dengan corona ini masih berlanjut gitu istilahnya, kami bakal tetap keluar. Berarti secara materi pun udah hampir rampung ya? Belum masih tahap awal, tapi kami kebut paling enggak pun, kalaupun bukan album yang keluar, kami kan ngeluarin 1 atau 2 single dulu gitu yang kira-kira menurut kami. Berarti ini kayak rekam apa semua masih sendiri-sendiri? Dari dulu memang kami sendiri. Dari waktu di label pun aku nggak mau direkamin atau diolah oleh orang lain gitu. Mixing apa sampai apa semua mastering sendiri. Nah, oke, itu berarti memang udah fix akan ada reuni comeback lah bisa dibilang dengan wajah yang lebih fresh. Ya. Nah, tapi sebelum kita ya itu kan udah lah, maksudnya udah fix bahwa Captain Jack akan ada dengan kawan-kawan yang lama. Cuma selama sejak keluar itu kan kemudian Mas Momo bikin kayak project baru gitu
Kembara Biru ini Hmm. setelah udah berlangsung 2 tahun. Hmm. Nah, Kembara Biru itu sendiri gimana sih? Oke. Selain musik, aku punya satu kehidupan lagi sebenarnya. Tadi aku bilang, aku punya tempat di mana aku apa ya, tadi kan kita ngomong tadi inspirasi dan ekspresi. Aku berekspresi itu lewat musik, dan aku menarik inspirasi itu lewat alam. Nah, Kembara Biru ini di bagian inspirasinya gitu. Jadi karena aku cenderung hobi ya sebenarnya. Aku nggak tahu ini hobi apa memang aslinya. Aku senang banget sendiri gitu. Apalagi di tempat-tempat yang memang benar-benar sepi gitu. Terutama ya di gunung dan segala macam, tempat yang benar-benar sepi. Makanya aku sering kadang ya aku naik gunung sendiri dan ya menikmati itu. Nah, selama aku di gunung, aku selalu dapat banyak sekali pemikiran, dapat banyak persepsi-persepsi yang memang fresh menurutku. Aku memutuskan akhirnya ini kalau direkam lucu juga nih, dan akhirnya aku bikin satu channel YouTube tertentu yang tentang pendakian dan segala macam. Tapi di situ aku selipkan memang pemikiran-pemikiran yang aku dapat di luar sana, pemikiran yang aku dapat di alam. Karena gini, ini mungkin salah satu, ini teori doang, teori yang belum bisa dibilang ini teori yang baku, belum. Tapi manusia ini berasal dari alam. Benar alam real, alam yang memang semula jadi kalau kata orang Malaysia. Ketika kita hidup setiap hari berurusan hanya dengan suara-suara dari kendaraan bermotor, mesin pabrik, teriakan sana sini, polusi, tembok, gedung tinggi dan segala macam, akhirnya energi atau vibration ya, getaran-getaran dari alam tuh nggak akan nyampe ke kita gitu loh. Nah, yang aku ingin sampaikan itu adalah, yuk kita coba cari vibrasi itu di luar sana yang mungkin memang masih ada vibrasinya, dengan harapan bahwa mungkin pada akhirnya di luar sana kita bisa berpikir jauh lebih fresh, oksigennya lebih bagus, pemandangannya bisa bikin kita terinspirasi lah untuk menjadi sesuatu gitu dan segala macam. Nah, itu Kembara Biru itu sebenarnya itu sih lebih ke arah aku coba bangun hubungan antar manusia dengan alamnya. Nah, di situ juga ternyata salah satu yang aku syukuri banget dari Kembara Biru adalah ada banyak nih yang memang akhirnya nonton Kembara Biru dan mereka terinspirasi untuk bikin kegiatan yang menurutku luar biasa. Misal aku kasih salah satu contoh, ada salah satu teman ya, memang dia mengakunya, aku dari Kembara Biru mas, dapat ide-ide seperti ini misalnya. Ini salah satu teman yang namanya Bangun di daerah Banjarnegara di Talunamba Madukara dan sekitarnya. Akhirnya dia ngundang aku ke sana, kita diskusi dan segala macam, dan akhirnya yang terjadi adalah ada penanaman belasan ribu pohon di Banjarnegara. Dan ternyata dari apa yang aku bicarakan di Kembara Biru, banyak itu loh teman-teman yang akhirnya terinspirasi gitu untuk bikin satu kegiatan yang berhubungan dengan alam dan lingkungan. Terus banyak juga, yang lebih banyak adalah teman-teman yang akhirnya sadar bahwa iya ya mas, selama ini aku juga kehilangan jati diri, aku coba cari deh. Walaupun mereka nggak harus ke alam ya, tapi mereka juga akhirnya berpikir untuk nyari bahwa setiap orang itu butuh tahu jati dirinya apa gitu loh. Iya, tahu ini apa sih gitu. Karena pertanyaan yang paling ini kan, paling salah satu pertanyaan paling mendasar gitu. Kalau misal aku itu apa? Namaku Momo. Apakah itu bisa merepresentasikan aku? Aku yakin enggak. Aku itu nggak ada nama gitu loh istilahnya. Nah, dan dari aku ini pada akhirnya nanti orang-orang bakal tahu bahwa setiap manusia ini ada tugas, setiap manusia ini ada fungsi. Apa sih fungsinya gitu? Fungsinya masing-masing, dan aku yakin fungsinya bukan seperti yang tadi kita bicarakan bahwa fungsi manusia itu adalah untuk bekerja.
untuk Semua menghamba orang. pada satu sistem, pada satu industri tertentu. Aku yakin bukan itu gitu loh. Setiap manusia bukan punya fungsi gitu loh. Yang misal yang paling menyedihkan sekarang, aku juga lihat di beberapa daerah, terutama di pedesaan, banyak yang mereka seharusnya jadi petani. Kenapa? Karena mereka tahu banget cara bertani. Mereka benar-benar bisa bertani. Tapi akhirnya mereka memutuskan enggak lah, aku pengen kerja di pabrik aja deh. Kayaknya lebih gampang. Kenapa? Karena di dalam pertanian Indonesia ini, gila, tanah kita ini subur banget. Salah satu tanah paling subur di dunia. Tapi petaninya miskin, kan lucu. Iya. Kenapa? Karena ternyata urusannya bukan karena tanahnya atau bukan karena petaninya, urusannya adalah sistemik gitu loh. Ada yang namanya tengkulak, ada yang namanya ini, urusan legal. Setan tanah. Nah, urusannya di situ semua gitu. Jadi kalau orang tidak bisa sadar tentang ini gitu, berpikir tentang mempertanyakan ini gitu loh. Ternyata kita selama ini kita nih nggak miskin duit sebenarnya. Kita nih miskin mempertanyakan kalau aku pikir. Itu yang paling menyeramkan itu. Nah, yang di Kembara Biru yang aku pengen coba bangun itu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya dikatakan Jack dulu frontal, aku pasti ada orasi-orasi tertentu, kadang nyerempet politis juga gitu. Di Kembara Biru mungkin lebih halus lah ya, lebih halus. Aku lebih nyasar ke hal yang lebih ke humanismenya gitu. Otomatis kan selama di Kembara Biru ini bersinggungan gitu kan dengan alam, melihat fenomena alam, lalu ada banjir, longsor. Nah, Mas Momo sendiri melihat kan kayak misalnya kayak petani tadi udah disinggung, ada yang kemudian sawahnya malah disulap jadi beton kan, kayak di Kendeng kemarin juga ada di sini. Mas Momo sendiri melihat fenomena kayak kerusakan lingkungan saat ini, terus peran yang bisa dimainkan oleh orang-orang misalnya kayak Mas Momo sendiri gemar gitu, kayak mencari inspirasi di gunung. Itu apa peran yang bisa kita ambil gitu? Ini kalau misalnya mau dibilang ini masalah multi kompleks banget. Masalahnya multi kompleks banget. Kenapa? Tapi aku bisa tarik akarnya. Akarnya adalah konsumerisme. Kita ini cenderung ingin mengkonsumsi lebih dari apa yang kita mampu. Aku yakin yang namanya pabrik semen itu nggak salah juga loh istilahnya. Kalau sesuai dan tidak diletakkan di Pulau Jawa, misalnya taruh di satu tempat tertentu yang memang bukan tanah yang subur, bukan yang harusnya untuk pertanian gitu loh, itu sah-sah aja gitu loh. Nah, cuma sekarang urusannya sama tadi gue bilang masalah konsumerisme, masalah keserakahan. Kita ini serakah, pengennya lebih. Karena di mana aja diletaknya. Di mana aja tanpa ngelihat apa yang akan terjadi lingkungan. Kan ini pada akhirnya. Itu akarnya di situ ya. Akarnya kita ini serakah gitu. Manusia ini serakah, bukan cuma satu atau dua orang, kita semua ini serakah gitu. Terus tadi awal ya, akhir ya. Akarnya itu kita serakah. Terus budaya konsumerisme ini memang dipertajam terus-menerus ya. Karena memang industri harus begitu gitu. Industri itu gimana caranya orang harus jadi konsumtif kan? Karena itu kan terjadi. Akhirnya dari budaya konsumtif ini akhirnya efek yang terjadi adalah kerusakan alam. Kenapa? Karena kita mengeruk terus-menerus gitu loh, tanpa tahu batas. Akhirnya adalah alam ini nggak bisa ditawar. Alam ini tidak akan bisa tawar. Misal kita ambil contoh kalau gunung lah. Misal aku contoh salah satunya Gunung Slamet ya. Gunung Slamet terakhir kemarin ini ada teman-teman di Slamet gitu yang lagi sibuk banget menyuarakan tentang listrik panas bumi. Oh, panas bumi. Yang sekarang lagi ada sebagian hutan di Gunung Slamet itu dibabat habis untuk itu gitu. Dan yang namanya panas bumi mereka harus mengebor ke dalam gitu ya. Dan apa ya, aku yakin itu tenaga-tenaga yang harusnya tidak diganggu gitu. Tidak diganggu. Misal kalau kemarin kita nonton beberapa film ya dari teman-teman kita yang memang sangat vokal ya misalnya. Bahwa ya misalnya kayak kita ini kan ketergantungan sama batu bara, terus ini sekarang yang dipilih panas bumi dan segala macam. Bentar. Indonesia ini adalah salah satu negara yang
Misal mataharinya nggak bisa habis, kenapa kita nggak olah ke situ? Kenapa nggak olah ke situ? Kenapa? Karena tenaga surya ini ketika orang punya solar set di atas, mereka nggak bayar apa-apa. Sekali lagi jatuhnya ke masalah konsumerisme lagi gitu. Iya. Jadi kalau buat misal kalau pertanyaan tadi buat aku, apa yang kira-kira bisa dilakukan? Kalau apa yang aku lakukan sekarang ini adalah misal salah satunya seperti ini. Di luar ini juga sama, adalah orang-orang butuh pemikiran baru. Orang-orang butuh pemikiran baru. Dan kita ini udah dalam masalah yang multi kompleks banget. Aku bilang dari tadi beberapa kali aku tekankan bahwa misal seperti ini. Setiap anak dididik oleh orang tuanya untuk sekolah, untuk bekerja, dimanapun, mau itu di perusahaan minyak, perusahaan kelapa sawit, perusahaan apapun, dan itu dilabeli sebagai halal. Oke lah, memang halal, memang halal. Tapi apakah resiko lain dipertimbangkan ya? Ketika misal kita ngomong kelapa sawit ya, semakin banyak kelapa sawit yang dikeruk, berarti di hutan di Kalimantan itu kan semakin gundul. Semakin banyak minyak yang diambil, akan semakin banyak juga kerusakan lingkungan. Dan akhirnya kepentingan setiap manusia yang ada adalah untuk bagaimana caranya bekerja, makan, berkeluarga, beranak pinak, terus konsumsi mati. Masalah berat. Jadi nggak ada lagi gitu loh. Semakin lama orang makin tidak ada lagi yang sadar bahwa kita ini hidup di alam yang butuh dijaga keseimbangannya. Jadi semuanya serba membenarkan, mengambil pembenaran bahwa yang terpenting itu adalah kerja cari duit. Akhirnya ya tadi kembali lagi karena keserakahan tadi itu. Nah, ini mungkin udah panjang lebar gitu, kita sampai membahas soal kegiatan yang Mas mau lakukan sekarang. Kalau kemudian tadi ada mengcover, terus soal ketenjekakan comeback. Nah, mungkin Mas mau sebelum kita kalau bilang tutup obrol-obrol singkat kita hari ini, ada nggak yang pengen Mas mau sampaikan ke teman-teman yang ada di luar sana, entah itu soal musik, soal alam atau apa gitu? Tadi sebenarnya sudah aku sampaikan juga, cuma aku ingatkan kembali lah. Almarhum Kasino pernah bilang bahwa Indonesia ini tidak pernah kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Maaf, aku tidak setuju. Kita kekurangan orang pintar, apalagi orang jujur. Berarti sama-sama. Jadi berarti menyempurnakan kata-kata kasih. Kita nih kekurangan orang pintar, apalagi orang jujur. Kenapa? Karena setiap ada orang pintar yang keluar di Indonesia, mereka akan terusir. Mereka tidak bisa menginspirasi orang banyak lagi untuk jadi pintar. Apalagi jangkauan yang udah jauh. Ya. Terus kita ini, kalau kita sadar itu ya, kita kekurangan kita. Kenapa sih orang bisa jadi pintar? Ya, orang menjadi pintar itu karena mereka sering mempertanyakan. Karena pertanyaan itu akan membuahkan satu pemikiran. Pemikiran itu akan membuahkan satu ide tertentu gitu. Kita ini terlalu miskin mempertanyakan sesuatu. Menemukan sesuatu, ditelan mentah, menemukan sesuatu, ditelan mentah, menemukan sesuatu, ditelan mentah. Apapun yang mungkin ya bisa dibilang ada satu fitnah tertentu yang dianggap ini kebenaran. Apapun yang gini lah, masa bilang ini putih, semua ikut ngomong putih. Masa bilang ini hitam, semua ikut ngomong hitam. Orang ngomong misalnya hitam, yang dia mau menyendiri ngomong putih jadi takut akhirnya. Takut akhirnya. Dan kenapa? Karena kita kurang mempertanyakan sesuatu gitu. Kita terlalu sibuk sama jargon-jargon lucu tentang, sibuk sama narsisme gitu, sibuk menjadi ambiar, ya, sibuk menjadi pecandu patah hati misalnya. Terus sibuk dengan narsisme kita, pamer foto pamer selfie di Instagram, pamer ini, sibuk dengan kita ini kayak candu sekarang sebenarnya. Kita ini kayak candu gitu, kayak candu yang harus candu dengan hal-hal seperti ini. Akhirnya kita lupa gitu, kita lupa mempertanyakan tentang hidup. Apa sih hidup? Kenapa sih aku di sini? Kenapa sih aku jadi bangsa Nusantara gitu? Lupa mempertanyakan bahwa sekarang apalagi ya, semua cewek-cewek sibuk untuk menjadi Korea, semua cowok-cowok sibuk untuk menjadi
serba USA gitu misalnya. Akhirnya lupa gitu loh. Asalmu dari mana? Kamu lahir di tanah mana? Siapa leluhurmu gitu loh. Padahal kalau misal mau ditarik garis ya leluhur kita nih gila-gila semua gitu loh. Kalau bisa ditarik, itu pun akhirnya Indonesia ini salah satu negara yang punya peninggalan sejarah sampai prasejarah paling besar. Iya. Tapi lucunya, masa kita sih nggak punya pencatatan apa yang terjadi di Indonesia masa sebelum Masehi? Lucu. Iya benar. Itu ya. Kurang orang pintar apalagi. Kekurangan kita nih kekurangan orang pintar, apalagi orang jujur. Orang jujur. Itu yang terjadi. Mungkin itu sih yang sampai sekarang pun ya kalau misalnya ditanya, sampai sekarang pun aku masih mempertanyakan terus apa ini itu dan segala macam. Jadi jangan lupa mempertanyakan. Jangan takut lah bertanya. Jangan takut lah untuk bertanya. Dan yang terakhir ya, kalau misal pun kalian di rumah sudah mulai mempertanyakan sesuatu, berpikir ya, resikonya satu nih. Setiap kalian mempertanyakan sesuatu dan kalian menemukan satu jawaban, jangan kaget kalau di belakang jawaban ini akan ada pertanyaan baru dan itu akan terus menerus sampai mati. Oke, kawan mungkin itu ya, udah sejam lebih aku ngobrol-ngobrol sama Mas Momo, ternyata emang asik banget karena ya memang orang yang terlibat di situ gitu loh, bukan orang yang sebatas yang menafsirkan sesuatu yang dia tidak lakukan sendiri. Sama mungkin itu Mas ya. Terima kasih banyak, sama-sama. Sukses terus untuk konten yang baru ya. Mudah-mudahan lebih banyak orang lagi lah yang bisa memasukkan hal-hal seperti ini, eksplor hal seperti ini agar lebih banyak yang tahu. Ya. Oke, kawan-kawan terima kasih, sampai jumpa di Gelap Terang Project selanjutnya.